Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumardi. Nomor induk mahasiswa 24356002. Perkenalkan, saya Ananda Fitrah dengan NIM 24337001. Halo semuanya, sebelum saya ingin menjelaskan materi kami, saya ingin memperkenalkan dulu. Nama saya Magdalena Marcesadun. Saya dari Prodi S1 Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hidayat dengan nomor induk mahasiswa 255630002. Perkenalkan, nama saya Alfonsus Nuraha, NIM 24330001, Prodi Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Rizka Aryani dengan NIM 24350013. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan peran Big Data, Cloud Computing, dan keamanan informasi dalam mendukung transformasi digital organisasi. Baik, terima kasih moderator. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dan urgensi digital. Di era digital saat ini, transformasi digital bukan lagi sekadar tren, tetapi sudah menjadi kebutuhan strategis bagi setiap organisasi. Transformasi ini diperlukan agar organisasi mampu bertahan dan bersaing, bukan hanya mengikuti gaya sesaat. Dalam organisasi modern, data menjadi aset utama. Data kini menggantikan peran modal finansial atau sumber daya manusia sebagai aset strategis yang sangat berharga dalam pengambilan keputusan. Untuk mencapai keberhasilan transformasi digital, terdapat 3 pilar utama yang harus bersinergi, yaitu Big Data, Cloud Computing, dan keamanan informasi. Big Data memberikan insight yang membantu organisasi membuat keputusan berbasis analisis. Sedangkan Cloud Computing menyediakan fleksibilitas dan efisiensi dalam penyimpanan serta akses data tanpa harus melakukan investasi besar pada infrastruktur. Dan yang paling penting, keamanan informasi serta perlindungan data pribadi menjadi fondasi utama untuk menjaga kepercayaan publik dan melindungi informasi sensitif dari ancaman cyber. Dengan memahami urgensi ini, organisasi dapat lebih siap menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di era digital. Oke, selanjutnya di sini ada rumusan masalah dan juga tujuannya. Nah, untuk rumusan masalah ada 3 bagian ya. Yang pertama, bagaimana peran Big Data dalam mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih cepat dan juga akurat. Yang kedua, bagaimana Cloud Computing meningkatkan efisiensi serta stabilitas sistem informasi dalam organisasi yang modern. Yang ketiga, bagaimana penerapan Big Data, Cloud Computing, dan keamanan informasi dalam sektor perbankan, e-commerce, pemerintahan, dan juga pendidikan. Nah, untuk tujuannya juga ada 3 bagian. Yang pertama, menjelaskan manfaat dan juga penerapan Big Data, Cloud Computing, dan juga keamanan informasi dalam organisasi yang modern. Yang kedua, menganalisis integrasi ketiga konsep tersebut serta praktik keamanan data yang sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP. Yang ketiga dan juga bagian akhir, memberikan contoh nyata penerapan teknologi digital pada berbagai sektor industri untuk memahami dampak dan juga urgensinya. Kami memilih 3 sektor perihal peran Big Data, Cloud Computing, dan keamanan informasi dalam mendukung transformasi digital organisasi. Pada sektor perbankan, kami memilih studi kasus PT Bank Sentral Asia Tbk. BCA menggunakan teknologi kecerdasan dan stabilitas perbankan. Pada Big Data, BCA menerapkan Big Data Analistik untuk menganalisis perilaku nasabah secara real time. Tujuannya adalah memprediksi kebutuhan kredit dan mendeteksi penipuan secara cepat. Untuk cloud computing, BCA mengadopsi hybrid cloud untuk memastikan layanan digital seperti mobile dan internet banking stabil dan efisien meskipun terjadi lonjakan transaksi. Pada keamanan informasi, BCA menerapkan sistem keamanan berlapis.
termasuk enkripsi data dan autentikasi biometrik, serta intrusion detection system untuk melindungi dana dan informasi nasabah. Pada sektor e-commerce, kami memilih studi kasus Tokopedia. Tokopedia mengelola miliaran data untuk personalisasi dan skalabilitas platform. Untuk Big Data, Tokopedia menganalisis Big Data penggunaan untuk memberikan rekomendasi produk yang akurat dan mendeteksi perilaku penipuan di platform. Pada cloud computing, Tokopedia menggunakan infrastruktur cloud dan dari AWS dan GCP untuk mendukung skalabilitas data masif, memastikan sistem tetap up selama promo besar-besaran. Pada keamanan informasi, Tokopedia memperkuat sistem keamanan dengan SSL encryption, tokenization, payment system, dan audit keamanan berkala untuk menjaga kepercayaan pelanggan. Pada studi kasus pemerintahan, kami memilih Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo. Kominfo fokus pada efisiensi layanan publik dan keamanan cyber negara. Pada Big Data, Kominfo menggunakan Big Data untuk menganalisis tren masyarakat digital, mendeteksi hoax, dan memantau aktivitas cyber demi menjaga stabilitas negara. Pada cloud computing, Kominfo mengembangkan government cloud atau G-Cloud untuk mengurangi duplikasi data antar lembaga, membuat pelayanan publik berbasis data menjadi lebih cepat. Pada keamanan informasi, Kominfo bekerja sama dengan Badan Cyber dan Studi Negara atau BSSN untuk memastikan sistem informasi pemerintah aman dari ancaman peretasan dan menjamin integritas data negara. Baik, di sini saya akan menjelaskan analisa sistem informasi. Pemanfaatan Big Data untuk pengambilan keputusan. Di era digital sekarang sangat berkembang pesat oleh pemanfaatan Big Data, sehingga perusahaan-perusahaan tidak hanya dihadapkan oleh peluang besar tetapi juga tantangan yang semakin kompleks dalam mengelola data. Arus data yang terus mengalir dari berbagai sumber, contoh sosial media, transaksi, hingga jejak digital yang ditinggalkan dalam pengguna di kehidupan sehari-hari. Namun, data ini lebih dari sekedar angka atau informasi. Data adalah kunci untuk memahami apa yang diinginkan pelanggan, merancang produk yang lebih relevan, dan meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Jika data dibiarkan tidak terstruktur atau tidak dikelola dengan tepat, maka semua peluang yang ada akan terbuang sia-sia. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memiliki sistem yang efektif dan mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data agar bisa berubah sebuah informasi yang menjadi sebuah strategi. Tanpa pengelolaan yang tepat, maka perusahaan tidak memiliki akses ke data yang sangat besar dan hasilnya tetap tidak maksimal. Big Data muncul sebagai solusi utama untuk menghadapi tantangan besar yang ada, serta perusahaan dalam dunia yang semakin penuh dengan oleh data. Konsep Big Data sendiri berfokus pada 3 karakteristik utama yang disebut 3V: volume, velocity, dan variety. Volume mengacu pada jumlah yang sangat besar yang mencapai terabit atau bahkan petabit. Sedangkan velocity merujuk pada aliran data yang datang begitu cepat, hampir real time, dan berbagai sumber seperti transaksi di e-commerce, interaksi media sosial atau perangkat IoT, dan aktivitas digital lainnya. Sementara variety menggambarkan beragamnya jenis data yang dihasilkan, mulai data yang terstruktur, angka dan transaksi, hingga data tidak terstruktur seperti teks, gambar, video yang diunggah
di sosial media. Analis big data memungkinkan perusahaan untuk memahami perilaku pelanggan lebih mendalam, memprediksi tren pasar, dan mengidentifikasi peluang atau tantangan yang mungkin belum terlihat dengan metode tradisional. Berikut ini manfaat big data dalam pengambilan keputusan strategis. Akurasi lebih tinggi. Big data memungkinkan perusahaan untuk membuat keputusan yang lebih akurat berdasarkan analisis data yang mendalam. Sebagai contoh, analis big data memungkinkan perusahaan untuk meramalkan permintaan pasar, mengoptimalkan inventaris, dan meningkatkan pengalaman pelanggan yang lebih cepat. Prediksi yang lebih baik. Algoritma analitik memanfaatkan data historis yang telah dikumpulkan untuk mengidentifikasi pola dan hubungan yang tidak terlihat dengan kasat mata. Memungkinkan perusahaan untuk meramalkan permintaan produk, fluktuasi pasar, atau perilaku pelanggan di masa depan. Sebagai contoh, perusahaan dapat memprediksi kapan pelanggan cenderung melakukan pembelian ulang atau bahkan mengidentifikasi potensi churn atau pelanggan yang berisiko berhenti menggunakan produk atau layanan. Efisiensi operasional. Big data membantu perusahaan dalam mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan sehingga meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Misal, analis data operasional dapat mengungkapkan proses yang memakan waktu lebih lama dari yang diperlukan atau pemborosan dalam penggunaan sumber daya yang dapat dikurangi. Personalisasi layanan. Dengan mengumpulkan dan menganalisis data yang dari berbagai sumber riwayat, pembelian interaksi di media sosial, perilaku pencarian online, serta feedback pelanggan perusahaan dalam membangun profil yang lebih akurat. Memungkinkan mereka untuk menjadikan rekomendasi produk yang lebih relevan, menciptakan pengalaman lebih personal, dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Pengambilan keputusan berbasis data. Dengan adanya big data, keputusan yang diambil menjadi lebih berbasis dan kurang bergantung pada intuisi. Perusahaan dapat mengumpulkan dan menganalisis data dalam jumlah besar dari berbagai sumber, seperti transaksi pelanggan, data operasional, dan umpan balik pasar. Hal ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih terstruktur dan terinformasi. Lebih dari itu, big data juga memungkinkan perusahaan memitigasi risiko lebih cepat, merespon perubahan pasar secara lebih akurat, dan mempercepat inovasi. Big data merupakan kumpulan data dengan volume besar, variasi tinggi, dan kecepatan tinggi. 3V. Sehingga peran utama big data antara lain sebagai berikut. Pertama, mendukung berbasis data atau data-driven decision atau organisasi dapat mengurangi keputusan berdasarkan intuisi dengan analitik berbagai bukti. Kedua, prediksi pasar melalui algoritma machine learning. Tren pelanggan dapat diprediksi untuk strategis pemasaran yang lebih efektif. Yang ketiga, deteksi resiko. Big data digunakan untuk mendeteksi transaksi yang mencurigakan, potensi kecurangan, dan kesalahan dalam operasional. Yang terakhir, 4. Optimalisasi proses bisnis. Menganalisis waktu, biaya, dan efisiensi sehingga pekerjaan dapat menjadi lebih produktif. Saya akan memberikan contoh nyatanya. Di sektor perbankan atau BCA menggunakan real-time analytics untuk mendeteksi penipuan. Sedangkan di online atau di e-commerce, Tokopedia menggunakan recommendation engine untuk menampilkan produk sesuai peminat pengguna. Sedangkan dalam pemerintahan, big data digunakan untuk kebijakan publik berbasis data, evidence-based policy. Serta dalam dunia pendidikan, big data membantu
evaluasi kinerja dosen dan mahasiswa. Peran cloud computing dalam efisiensi dan stabilitas informasi. Cloud computing adalah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk mengakses layanan komputer seperti penyimpanan data, aplikasi, dan sumber daya komputer lainnya melalui internet. Tak perlu memiliki atau mengelola infrastruktur perangkat keras secara langsung. Dengan cloud computing, perusahaan dapat memanfaatkan server penyimpanan jaringan dan aplikasi yang tersedia di cloud atau awan yang dikelola oleh penyedia layanan. Ada 3 model utama dalam cloud computing adalah menyediakan infrastruktur IT dasar seperti server, penyimpanan, dan jaringan. Yang kedua adalah menyediakan platform untuk pengembangan aplikasi termasuk pelanggan lunak dan alat pengembangan. Yang ketiga adalah menyediakan aplikasi yang siap pakai, dapat diakses melalui internet seperti email, perangkat lunak kolaborasi, dan manajemen proyek. Manfaat implementasi cloud computing untuk bisnis. Beberapa manfaat utama dari adopsi cloud computing antara lain adalah efisiensi biaya, skalabilitas dan fleksibel, aksesibilitas dan kolaborasi yang lebih baik, keamanan dan pemulihan rencana. Serta yang terakhir adalah pembaruan dan pemeliharaan yang otomatis. Bagian B, di sini akan saya jelaskan tantangan dalam implementasi cloud computing. Ada beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh perusahaan dalam implementasinya. Beberapa tantangan tersebut antara lain, pertama adalah isu keamanan dan privasi. Meski penyedia layanan cloud umumnya memiliki sistem keamanan yang canggih, masalah keamanan dan privasi tetap menjadi perhatian utama bagi banyak perusahaan, terutama yang berkaitan dengan data sensitif. Kedua, ketergantungan pada penyedia layanan. Masalah teknis atau gangguan layanan dan penyedia dapat mempengaruhi operasional perusahaan. Yang ketiga adalah integrasi dengan sistem yang ada. Perusahaan perlu melakukan penyusunan atau mengupdate aplikasi dan infrastruktur yang telah mereka miliki agar bekerja dengan baik, sehingga data yang ada dan pengguna data dapat lebih cepat merespons. Bagian C, langkah-langkah untuk mengimplementasikan cloud computing adalah computing dalam bisnis. Dengan sukses, perusahaan perlu mengikuti beberapa langkah kunci. Pertama, evaluasi kebutuhan dan tujuan bisnis. Perusahaan harus mengevaluasi kebutuhan teknologi dan tujuan bisnis mereka. Yang kedua adalah pilih penyedia layanan cloud yang tepat, sehingga penyedia cloud memiliki sertifikasi dan kontrol keamanan yang sesuai dengan standar industri. Yang ketiga, rencana migrasi data dengan hati-hati. Proses migrasi ke cloud harus direncanakan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa data yang disimpan aman, tidak terpengaruh selama proses migrasi. Ini termasuk memastikan bahwa data yang dienkripsi dengan benar dapat memverifikasi data yang akan dipindahkan. Keempat, pelatihan dan peningkatan kemampuan IT. Sehingga pelatihan ini sehingga staf dan bagian IT ini akan memudahkan transisi, memastikan bahwa perusahaan dapat memanfaatkan computing dengan maksimal. Saya akan memberikan contoh penerapannya. Yang pertama adalah BCA menggunakan hybrid cloud untuk memisahkan data sensitif dan operasional. Sedangkan di e-commerce menggunakan public cloud untuk menangani lonjakan traffic belanja online. Sedangkan dalam pemerintahan menggunakan G-Cloud
untuk efisiensi penyimpanan antar lembaga. Serta dalam universitas, penggunaan LMS atau berbasis cloud seperti Moodle dan Google Classroom. Kebijakan keamanan informasi dan perlindungan data pribadi. Ada 3 prinsip dalam keamanan informasi adalah: pertama, confidentiality atau kerahasiaan. Yang kedua adalah integrity atau integritas. Yang ketiga adalah availability atau ketersediaan. Serta perlindungan yang telah dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Perlindungan Data Pribadi atau Undang-Undang PDP yang menegaskan, pertama, pemrosesan data pribadi harus ada persetujuan pemilik data. Yang kedua, setiap pelanggaran harus dilaporkan kepada otoritas terkait seperti polisi atau orang yang lebih mengerti tentang IT. Yang terakhir adalah organisasi wajib melaksanakan audit dan kebijakan keamanan digital secara berkala sehingga data kita aman, tidak digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Serta yang terakhir adalah integritas 3 komponen dalam transformasi digital. 1. Big data menyediakan wawasan berbasis data. Yang kedua adalah cloud computing, menyediakan infrastruktur digital yang fleksibel. Yang terakhir adalah keamanan informasi, menjaga keandalan dan kepercayaan sistem. Sehingga organisasi butuh inovasi berkelanjutan, meningkatkan pengalaman pengguna, dan mencapai keunggulan kompetitif. Baik, sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Kesimpulannya, untuk big data mempercepat dan mempertajam pengambilan keputusan. Cloud computing menghadirkan efisiensi dan ketersediaan sistem prima. Keamanan informasi, fondasi utama untuk kepercayaan dan reputasi. Studi kasus, bukti nyata hasil positif di berbagai sektor. Saran dan rekomendasi. Organisasi wajib investasi pada SDM dan infrastruktur keamanan. Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan pengawasan undang-undang PDP. Sinergi mendorong kolaborasi publik, swasta, dan akademisi untuk digitalisasi yang aman. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.